Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Walid Betul Persihaan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 1S25058. Di sini saya akan menjelaskan ModSim pada praktikum yang keempat. Eh, jadi eh, ini adalah program Python yang cukup lengkap, yaitu simulasi sistem tangki air untuk asrama yang dibangun menggunakan Streamlit dan berbagai library fisika numerik. Jadi program ini bukan bukan sekedar menampilkan grafik sederhana, yaitu menggunakan persamaan diferensiasi hukum terus dan persamaan peran numerik untuk memodelkan perilaku air. Eh, jadi komponen pertama nanti dari codingan ini adalah class water tank config. Ini itu adalah data class di mana artinya ini adalah yaitu menyimpan semua parameter sistem dalam suatu wadah yang terstruktur. Lalu di sini kita mendefinisikan dimensi tangki. Dimensi 2 meter, tinggi 3 meter, lalu parameter pipa, inlet dengan diameter 10 cm dan pipa outlet 15 cm. Ada juga tekanan pompa sebesar 200.000 Pascal, densitas air, gravitasi, dan fisiologis. Eh, jadi program ini apa keunggulan dari program ini? Program ini tuh eh, memiliki eh, simulasi yang sederhana. Kenapa? Karena pertama, laju aliran tidak konstan dan program memperhitungkan bahwa semakin tinggi air dalam tangki, semakin besar hidrostasi melawan pompa. Nah, jadi ini kalau kita bahas Korean ya, jadi kode ini itu adalah aplikasi simulasi sistem tangki air, di mana dia ini berbasis web yang dibangun dengan menggunakan Streamlit. Jadi tujuan ini adalah untuk mensimulasikan dinamika pengisian dan pengosongan air tangki di sebuah asrama, dan itu menggunakan prinsip fisika dan persamaan diferensiasi numerik. Jadi struktur kode ini itu ada 6 komponen utama. Yang pertama water tank config itu ada ini adalah bagian yang pertama. Jadi ini adalah konfigurasi parameter, yaitu adalah sebuah data class yang menyimpan semua parameter sistem. Antara lain itu ada yang namanya dimensi tangki, ada parameter pipa, ada parameter aliran, ada kondisi awal, kondisi fisik, lalu ada koefisien kerugian, kebutuhan air asrama, parameter simulasi. Nah, jadi di sini saya menggunakan metode metode post inlet dan itu maksudnya otomatis menghitung volume tangki, volume awal air dan total kebutuhan harian serta memberikan peringatan jika ada parameter yang tidak wajar. Lalu pada bagian yang kedua, nah ini adalah water tank fisik. Mulai dari sini. Eh, Jadi ini itu adalah model fisikanya. Jadi di mana ini tuh yang pertama adalah pada bagian calculate inlet flow rate. Ini itu adalah bagian untuk menghitung laju aliran masuk menggunakan persamaan Bernoulli dan mempertimbangkan tekanan pompa yang dikurangi tekanan hidrostatik air yang sudah ada di tangki. Lalu masuk ke calculate outlet flow rate. Di sini itu berfungsi untuk menghitung laju aliran keluar menggunakan hukum Torricelli dan dia ini memiliki rumus dan itu tuh dikoreksi dengan gesekan pipa. Lalu ada calculate tank. Nah, jadi ini tuh adalah inti dari simulasi dan ini menggunakan sebuah persamaan. Jadi nanti dia ini berfungsi untuk menghitung perubahan ketinggian air pada tangki. Lalu nah, ini diferensi. Inilah tadi yang saya maksud dengan inti dari simulasi ini, karena dia itu berfungsi untuk menghitung ketinggian air pada tangki. Lalu ini adalah simulator utamanya, yang dimana simulator ini dia itu mempunyai beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah yang ini. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk menghitung berapa lama tangki tersebut dari kosong dan termasuk analisis teoritis tekanan, laju aliran itu di bagian fase. Lalu ada juga calculate empty time, ini menghitung berapa lama tangki itu mengosongkan dari penuh. Lalu ada ini sintaks-sintaksnya.
Jadi pada codingan ini kita tuh menggunakan fungsi main ada atau bisa dibilang antarmuka Streamlit. Dan ini tuh membangun dashboard interaktif dengan 5 tab. Nanti kalau kita buka Streamlit dulu ya. Nah, jadi nanti pada saat kita buka Streamlit ini, dia tuh mempunyai 5 tab. Hmm. Yang pertama pada tab ini itu tuh ada grafik simulasi utama. Ini tuh kayak berapa sih ketinggian dan volume pada waktu itu. Lalu ada tab kedua ini tuh ada analisis aliran, pengisian dan pengosongan dan grafik detail. Lalu ada waktu-waktu pengisiannya, eh, ada analisis sensitivitasnya. Di sini bisa kita ini kita pilih. Nah, dia bisa jalan juga. Nah, lalu bisa juga data dan optimalisasi kayak gini. Nah, jadi alur kerja program ini nanti dia itu adalah info parameter. Kita pertama info parameter, lalu water text config, lalu differential equation, water text simulation, lalu ke visualisasi and analysis. Itulah di mana visualisasinya adalah maksudnya adalah di Streamlit. Lalu pada codingan tadi kita itu menggunakan beberapa library, yaitu adalah NumPy, itu adalah populasi aritmatika, ada Skipsy, perbacaan persamaan, Streamlit, antarmuka web, Broadway, graf interaktif, dan Padas. Eh, jadi mungkin sekian video penjelasan dari saya terkait tugas masih berweb keempat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.